Baik, jumpa lagi bersama saya Ari Rahmat Riyadi. Pada kesempatan ini kita akan pelajari bagaimana tipe kepribadian anak berdasarkan urutan lahirnya sebagai pengaruh dari pola parenting. Menurut ilmu psikologi, karakter anak bisa diketahui menurut urutan lahirnya. Kali ini kita simak tipe kepribadian anak berdasarkan urutan kelahiran, mulai dari sulung, tengah, atau bungsu, dan tunggal. Mari kita simak. Sejak lama telah berkembang teori tentang sifat berdasarkan urutan anak keberapa dalam keluarga. Teori yang dikembangkan oleh Alfred Adler, dokter dan psikoanalisis asal Austria ini, begitu populer dan masih diajarkan di kelas-kelas psikologi. Menurut Adler, manusia adalah makhluk sosial yang terbentuk dari lingkungan dan interaksi sosial yang unik. Nah, urutan lahir dapat mempengaruhi kedua hal tersebut, utamanya pada anak-anak. Meski bersaudara dan punya orang tua yang sama, serta tinggal dalam satu atap, kakak beradik umumnya tidak memiliki lingkungan sosial yang sama. Inilah yang menjadikan adanya perbedaan karakter atau kepribadian sesuai urutan lahir anak. Sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Adler, ada 4 tipe kepribadian anak sesuai urutan lahir, yakni anak sulung, anak tengah, anak bungsu, dan anak tunggal. Kepribadian anak sulung. Kehadiran anak pertama umumnya dinanti-nanti oleh orang tua. Saat ini juga orang tua baru pertama kali menjalankan perannya. Itulah sebabnya anak pertama kerap dijuluki sebagai anak percobaan. Dalam arti orang tua masih meraba-raba dalam menemukan pola asuh atau cara mendidik yang pas. Selain itu, umumnya orang tua masih bersikap idealis dalam berbagai aspek. Tanpa disadari, sikap idealis tersebut membentuk si anak pertama menjadi pribadi yang perfeksionis dan dominan. Singkatnya, anak sulung umumnya memiliki kepribadian tipe A dengan ciri-ciri ambisius, rapi, kaku, teliti, disiplin, sensitif, tidak sabar, hati-hati, terkadang cemas, proaktif, dan sangat peduli dengan manajemen waktu, serta bisa diandalkan secara alami ia punya kepribadian seorang pemimpin. Saat dewasa, individu dengan kepribadian tipe A ini kerap menjadi workaholic atau senang bekerja dan tentu saja berprestasi. Sebagai kakak tertua, anak sulung selalu ingin lebih unggul daripada adik-adiknya. Kadang orang tua pun berharap ia bisa menjadi contoh positif. Ini memotivasi dirinya untuk menjadi teladan. Terhadap adiknya, ia cenderung suka mengatur dan protektif. Kedua, kepribadian anak tengah. Kelahiran anak, terutama yang tengah, umumnya tidak membawa sesuatu yang benar-benar baru seperti anak sulung. Itu sebabnya orang tua sudah lebih rileks dalam menghadapinya. Sebagai anak tengah, ia tentu merasakan sifat dominan sang kakak. Ini bisa dipersepsi sang kakak sebagai orang tua kedua. Ini memunculkan kepribadian yang sedikit memberontak. Selain itu, bisa juga karena si anak tengah tidak mau menjadi tiruan kakaknya, yang akhirnya ia menjadi pribadi yang benar-benar bertolak belakang dengan sang kakak. Di sisi lain, anak tengah juga melihat kakaknya sebagai model. Persaingan dengan sang kakak dapat memotivasi dirinya untuk berusaha mengejar dan mengungguli saudaranya yang lebih tua. Anak tengah pun bisa menjadi pribadi yang kompetitif dan ambisius. Namun, bila si sulung memang lebih unggul, sifat kompetitif si anak tengah ini bisa tenggelam, sebab ia merasa tidak akan pernah bisa melampaui sang kakak. Pada umumnya, anak tengah merupakan pribadi yang paling mudah bersosialisasi.
lebih bisa berkompromi, mandiri, mau mendengar, dan easygoing. Sifatnya lebih menyenangkan dan kerap menjadi penengah di kala muncul konflik. Ketiga, kepribadian anak bungsu. Pengalaman mengurus anak-anak sebelumnya membuat kondisi psikologis orang tua lebih santai selama hamil anak terakhir. Tipe kepribadian anak pun biasanya lebih gampang bergaul, ramah, ceria, dan pintar menarik perhatian. Namun, kadang anak bungsu ingin selalu menjadi pusat perhatian dan bersikap manja. Ini bisa membuatnya menjadi sedikit egois dan manipulatif. Anak bungsu rata-rata lebih kreatif ketimbang dengan kakak-kakaknya. Walaupun begitu, karena lebih banyak mendapatkan perhatian dari orang tua dan kakaknya, ia bisa jadi kurang berpengalaman dan kurang mandiri. Bila orang tua terlalu memanjakan si bungsu, ia bisa saja menjadi pribadi yang kurang berusaha, kurang daya juang, sehingga akan sulit menyelesaikan masalahnya sendiri di kala dewasa. Terakhir, yang keempat adalah kepribadian anak tunggal. Sifat anak tunggal sedikit berbeda dengan anak sulung. Anak sulung pada awalnya menjadi pusat perhatian dan tumpuan harapan orang tua. Namun, setelah adiknya lahir, ia bisa merasa kurang diperhatikan. Pada anak tunggal, perhatian akan selalu ada, selama ia akan tetap menjadi pusat perhatian dan tumpuan harapan orang tuanya. Karena itu, anak tunggal umumnya lebih dewasa ketimbang teman-teman usianya, lebih percaya diri, perfeksionis, dan cenderung ingin memimpin. Akan tetapi, anak tunggal yang terlalu dimanja bisa berkembang menjadi pribadi yang egois dan terlalu bergantung pada orang tuanya. Benarkah urutan lahir mempengaruhi kepribadian anak? Hingga kini, studi-studi yang mencari pengaruh urutan kelahiran pada kepribadian masih belum menghasilkan temuan yang konklusif. Satu hal yang pasti adalah hubungan bermakna antara urutan kelahiran dengan kecerdasan intelektual. Dari berbagai studi ilmiah yang telah dilakukan, ditemukan bahwa IQ atau kecerdasan menunjukkan tren yang menurun sesuai urutan lahir. Ini berarti anak pertama dianggap memiliki tingkat kecerdasan lebih tinggi dibanding adik-adiknya. Studi di Amerika tahun 2015 menyimpulkan bahwa urutan lahir tidak ada pengaruh jangka panjang pada tipe kepribadian. Namun kesimpulannya urutan lahir berperan dalam membentuk kepribadian anak sampai batas tertentu. Karakter anak yang sesungguhnya dipengaruhi oleh bagaimana orang tua memperlakukan anaknya, bagaimana pola asuh atau parenting, faktor lingkungan dan budaya, serta pendidikan orang tua dan status ekonomi keluarga, dan bagaimana interrelasi antar orang tua dengan anak. Demikian, tipe-tipe kepribadian anak berdasarkan urutan lahir merupakan pengaruh dari pola parenting orang tuanya. Selamat belajar lebih banyak, saya Ari Rahmat Riyadi. Selamat belajar lebih dalam.